Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kita berjumpa kembali dalam program Brownies obrolan bisnis begitu ya, di setiap hari Kamis manis. Asik. Kalau minggu kemarin mungkin Mbak ya kita disuguhkan dengan cuci mata. Kali ini nggak cuma cuci mata tapi cuci mulut sih. Waduh, ini dia hobinya Jonah banget nih. Asik. Oh Mbak Er nggak ya? Suka Oh, juga sama ya. aja sih. Benar banget, karena pada kesempatan hari ini, pagi ini kita juga akan membahas tentang hobi yang berujung cuan. Nah, di studio kita kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Sering Mawarni atau dipanggil Ani aja. dipanggil Ani saja. Mbak. Itu kayak judul lagu ya. Iya, lagunya ya? Roma. Oh iya benar, lagunya Bang Roma. Dan sebelahnya dari Mbak Ani ini sudah tidak asing lagi buat kita semuanya. Ada Ibu Ap. Ini cuma ada Ibu Ap di sini karena kita yang memberi nama. Kalau di lain nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Ibu Aprida dia lain ya. Luar biasa sekali. Pada hari ini kita akan membahas tentang hobi ini yang berkaitan dengan cuan. Ini memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam suatu bisnis ya Mbak Jana ya, dimana orang hobi. Cuman kalau misalkan hobi memasak gitu ya, bisa jadi cuan. Katanya ini diawali dari hobi ngemil. Iya. Ternyata hobi ngemil tidak berujung kepada kegemukan ya, tapi juga bisa berujung kepada cuan. Coba diceritain dong sedikit Mbak Ani ya? Iya, Mbak Ani gimana nih dari awal hobinya ngemil? Gimana tuh badannya oke banget. Saya suka ngemil ya lihat ya gitu ya. Lah kalau ini pantas ngemil lah, ini gimana coba Mbak? Gimana Mbak? Kan awalnya hobinya tuh diawali dari beli gitu loh, beli jadi kan laki ini suka masak juga gitu loh. Orangnya hobi masak, pandai masak gitu loh. Habis itu coba nih bikinkan gitu, lihat gini loh, beli terus bukannya kita perhitungan enggak kayak gitu. Coba inisiatif laki, jadi dibikinkan, oh ternyata enak nih. Sekalinya pas ada tamu lagi loh datang kunjungan ke rumah, silahkan dimakan olahan laki gitu. Sekalinya kan kebetulan yang datang tamu itu sama orang hamil. Sekalinya kan, oh Rudi enaknya Pang ya gitu. Coba dijual Pang, aku mau beli nih ya gitu. Ini hobi yang didukung oleh suami juga ya. Iya. Suami bukan cuma mendukung secara cuan tapi juga tenaga ya, Mbak ya. Ini kolaborasi yang luar biasa antara suami dan istri. Iya. Dan itu yang membuat keripik ini dinamai dengan keripik laki bini. Dari situ kan? Awalnya kan kalau yang dinamakan keripik laki bini itu masih ide-idenya bukan itu dulu tuh nama produknya. Awalnya kan banyak semalam tuh nama-nama produknya kayak dari Abang Rudi, kada cucuk nih, kada Bang Rudi. Abang Rudi kan terkenalnya kan di tempat kami sana kan Rudi Harus gitu. Suaminya sudah punya nama brandnya sendiri. Udah punya brand sendiri ya. Jadi kan rasa kayak napa yuk menjenggal kayak tuh dilihat di label nama kayak tuh masih kada pas. Sekalinya lagi ganti lagi nama Abah kayak tuh rasa kada enak juga nih. Masih Abah Rudi, Abah kada nama Abah. Nama. Masih kada enak juga loh. Jadi ada nih kawan kan kebetulan ownernya banyak banget loh itu. Jadi kan konsultasi, nih kayak apa? Kalau dinamakan keripik laki bini nih, muyak sudah hendak mengganti-ganti apa namanya gitu. Soalnya kan misalnya kalau orang Batak pun kenapa jadi dinamakan keripik laki bini, jadi dijawab baik karena yang mengolahnya dua laki bini gitu. Jadi itu intinya Mbak. Itu intinya. Jadi jangan berkecil hati untuk pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah keripik laki bini, tidak dijual hanya untuk laki dan binian. Tetapi tidak jadi laki atau bini bisa sama-sama ya gitu ya. Atau mungkin tadi yang bisa dijelasin sama Mbak Ani juga, katanya kalau misalkan beli keripik ini dijamin cepat dapat jodoh. Karena rasanya mempunyai kecintaan gitu dan harmonisan. Karena kan dibikinnya dengan penuh perasaan gitu. Cita. Ini dari tadi Bu Ap ketawa-ketawa nih, senyum-senyum gitu. Bu Ap, ada yang aneh kah dengan penamaan atau branding dari keripik laki bini ini? Sebenarnya kemarin pas
Mbak Sri Maulani datang ke Plut ya, Iya. itu sudah izin NIB, alhamdulillah kemudian izin halal. Sebenarnya kita sempat ngobrol juga, tapi ternyata dari cerita mbaknya, Mbak Ani, itu sebenarnya brandingnya lebih muncul lagi gini Mbak. Pertama, karena memang kan yang bikin awalnya historinya, iya. ceritanya kan karena mbaknya hobi ngemil, suaminya suka masak, dibantulah untuk bikinkan cemilan, akhirnya ujung-ujungnya suami istri menghasilkan Iya, jualan. iya, betul. Nah, jadi branding atau history dari produk tersebut sebenarnya memang menjual sih kalau menurut. Jadi nggak masalah ya dari Nggak penamaan masalah nama sebenarnya. mau laki bini, kain Laki ini, bini, kain misalkan, ini. nggak masalah Iya. ya. Asalkan cerita di baliknya, Bu. Iya, karena biasanya kalau untuk kita selanjutnya biasanya kita memang selalu nanya kalau bisa memang ada history di balik sebuah nama. Jadi jangan sampai apa arti sebuah nama kan? Iya. Berarti Allah. Iya. Kalau kurang tidur jadi lebih Karena kan kebanyakan orang lo kalau nyama label nama tuh kebanyakan kadang nama sendiri lo. Iya, Nah, nama jadi kan anak. kita mau inisiatif nih, mau beda daripada yang lain. Dari segi pengolahannya pun mau beda dari yang lain juga kayak tuh, jangan yang kayak orang yang kayak sinis bulat aja kayak gitu. bentuknya. Oke, Bentuknya. benar-benar. Ibarat tuh kan ciri khasnya kita kayak ini udah. Ini dari awal memang bentuknya sudah seperti ini dari awal pembuatan. memang, Dan ini adalah spesialis keripik. Keripik singkong aja atau ada keripik yang lain? Ada pisang. Oh, ada keripik pisang. Tapi kan lupa bawa. Tapi yang lebih Ininya ini, Yang jadi ininya ya, yang best seller. Bestseller. Iya. Kalau Kalau memang ini yang pertama kan, Iya, yang Bu. pisang itu bahasanya ya turunan, produk turunan lah maksudnya. Produk turunan, Iya. oke. Kalau pisang ada rasa asin aja, asin gurih. Sebujurnya ada lagi yang kayak lain kayak makaroni spiral, tapi kan itu sudah banyak kan, kasihan tuh sama orang gitu. Jadi kan rezeki kita bagi aja gitu ke orang. Jadi memang fokus di singkong dan pisang. Tapi lebih banyak singkong ya, karena Singkong, sudah best iya. seller. Ini dari sejak kapan sih Mbak mulai usaha ini? Dari usaha kedatangan tamu yang tadi Ibu hamil gitu kan ya, sampai akhirnya sekarang memproduksi untuk menjadi Mulai usahawan. tahun 2021. Oke, 2021, 3 tahun hampir ya, lumayan lah ya, udah lama ya. Ini udah produksi berapa banyak dari awal sampai dengan sekarang nih? Kalau awalnya kita dari awal produksi lah, dari yang 3 kilo awal. Jadi kan 3 kilo kita coba lagi, oh ada mayu juga nih kita jual. Jadi kita naikkan lagi jadi 5 kilo, tetap lagi nambah lagi. Jadi kan setengah bulan naikkan lagi jadi 10 kilo. Habis itu naik lagi sebulan 15 kilo, tetap nggak banyak ada kebagian lagi loh. Jadi sampai 20, 30, sekarang alhamdulillah satu hari bisa 50 kilo, bisa lebih kayak gitu. Iya. Cuan Mbak, cuan. Sekali ya. Ini udah pengen cepet-cepet ngomongin harga apa ini ya. Karena memang dengan bentuk keripik yang unik, yang ini kayaknya digital belum, saya baru ngeliat ini aja sih sebenarnya ya. Ada ya untuk pembrandingan Iya, baru untuk ini. pembrandingan Ya, ya. untuk maksudnya pembrandingan tuh ini. yang istilahnya tahu gitu kan. Baru ini lah. Ini untuk harga satu kemasan ini dijual berapa Mbak? Satu kemasan itu harganya 8.000, untuk timbangan seperempat itu. Masih kalau kita tergolong Murah. Murah. Kalau yang bagian Tanjung. Karena biasanya kalau yang kayak gini udah dijual 25 lah ya, Iya. sekitar 25 ya di Iya. pasaran tuh ya, udah seperempat. Tapi kan alhamdulillah peminatnya banyak Tanjung sama Tam yang layang gitu, daging tauteng. peminatnya. Ini lucu banget loh, karena ini rasanya ini beda-beda dan rasanya ini jarang kita temuin di keripik-keripik yang biasanya Mbak Jana ya. Iya. Ini ada Pedas jeruk purut. ya jeruk, daun jeruk purut pedas ya, ada pedas asin. Terus apa? yang ini yang lebih Pedas asam manis kayak gini itu paling bestsellernya. seller rasanya. Biasanya pedas manis, ini ada pedas asam manis. Oh. Jadi ada pakai ini ya Mbak ya, untuk Pakai ini, asam pakai Jawa. Jawa. Oh, asam kamal ya. Iya, asam kama. Jadi ada sedikit ciri khas rasanya, asam gitu. Bukan asam banget sih, cuma kalau diicip manis, gurih, pedas, ada ya pedas sama ada asam. Jadi kan kayak seperti kehidupan lah ya. ya. Kembali lagi kehidupan kita. Iya benar, karena teksturnya kalau misalkan cuma manis doang. Iya. Nah, ini ada manis, asam, asin ya. seperti rasa nanu. Iya, bener banget. Ini dari setiap kemasannya segini. Ini memang setiap kemasan seperti ini. Maksudnya ukurannya seperempatan. Iya. Seperempatan dengan 5 varian rasa. Sesuai ibarat permintaan kan, kalau kita jual ke bagian Tanjung mintanya kan kayak gini gitu. Oh, Nah, oke. tapi kan kalau kita di bagian keluar, kadang kan di keluar tuh
agak kalau yang ini kan agak kemahalan gitu, jadi kan maunya dibikinkan harga 10 ribuan kan, tapi kan belum sempat. Jadi sesuai permintaan yang ada di tempat Iya. tempat tinggal gitu ya. Tapi kan sesuai zona. Berarti dari Kelua Mbak ya? Iya. Asli dari Kelua, Mbaknya asli Kelua? Iya. Suami asli Kelua? sama. Jangan sampai ada yang di keluar yang sini nggak, jangan sampai ada yang nanya. Oh enggak, tidak sampai sana. Ayo kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini semakin seru lagi. Ini awalnya emak-emak ya, dari hobi ngemil sampai akhirnya berkolaborasi dengan suami tercinta menghasilkan suatu produk yang bisa menghasilkan cuan. Nah, masih penasaran banget nih ya. Untuk lanjutannya seperti apa, apa namanya untuk omset nanti kita bakalan tanya juga Mbak Jana. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baik, masih bersama dengan kami pastinya di dalam program Brownies. obrolan bisnis. Masih bersama dengan narasumber kita yang pastinya hebat sekali begitu Mbak ya. Bener banget. Dan tidak lupa jangan menyapa terlebih dahulu nih Mbak para pendengar dan para pemirsa mungkin yang sedari tadi sudah stay begitu ya. Silakan saja mungkin yang ingin bertanya-tanya nanti bisa di live stream Facebook Radio Suara Tabalong ataupun yang ingin menyaksikan bisa di TV Tabalong. Bisa disaksikan juga di live streaming YouTube-nya program TV Tabalong. Di mana-mana pokoknya kita ada. Begitu. Pokoknya ada selalu ya. Kalau misalkan udah ngomong masalah bisnis, obrolan bisnis di Brownies, ini nggak akan jauh-jauh dari yang namanya cuan, bener ya? Nggak mungkin dong Mbak ya, jauh dari yang namanya cuan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam obrolan serius banget. Iya sih, berpindah ya. Proses pembuatan ya, dari proses pembuatan tadi dibilangin bahwa pada saat ini sudah mencapai 50 kilo per hari. Iya. Aku membayangkan loh itu memiliki berapa banyak pekerja? Kami berdua sama laki bini, yang tukang sirupnya aja, tukang goreng kan beda, satu aja. Satu yang emas. Berarti satu. memang benar-benar dikerjakan dari awal dengan suami, dari pemilihan singkong. Kalau singkong kan kita sudah ngambil di pasar, sudah ada langganan, jadi sudah ada langganan. Iya. Oh, jadi dari proses ini, aduh kita bikin romantis gitu ya. Ini benar-benar lo sesuai dengan nama ya, produknya keripik laki bini. Dari proses pengolahannya juga ini dilakukan bersama-sama suami dan istri, laki dan bini. Iya. Hanya menggorengnya saja mungkin ya. Dulu kan kalau menggorengnya kan kita sebelum ada keponakan lo yang menggorengkan, kita cuma gantian laki bini yang goreng gitu. Jadi kan kadang laki yang garuk gitu, kadang ulun yang sanga gitu. Kadang laki sudah lelah menggaruk, dia lagi yang menggoreng. Rolling pokoknya Mbak ya, sistemnya rolling. Iya, itu tergantung kesepakatan mungkin ya. Mbak, ini dari awal cuman 3 kilo ya sampai ke 50 kilo. Itu gimana ceritanya bisa melakukan pemasaran yang tiba-tiba membludak gitu? Iya, awalnya kan kayak kita dari mulut ke mulut aja gitu, yang pembeli nih. Habis itu kan laki ini iseng-iseng aja posting-posting di HP gitu. Pas dalam minggu-minggu yang dulu tuh lo posting-posting ini, lihat laki kenapa orang HP lo dimain-mainkan, kada tahu. Sekalinya di kada pada jual lo ini pada hendak online ya, kada pada gitu. Belum, soalnya kan orangnya damai gitu, tapi terlalu ribet gitu. Introvert kah bahasa kerennya sekarang? Benar-benar introvert. Di awal mulai memposting di jual beli Tabalong. Facebook. Di Facebook ya, di Facebook jual beli Tabalong. Oke, memposting tanpa sepengetahuan bini. Iya. Jadi kan pas sudah pesanan membeledak, baru nih Mbak Mami ini aja pesanan ya. Banyak banget ya. Jualan di mana? Jualan jadi banyak pesanan gitu. Ulun cuma hendak dijual beli Tabalong ya. Jadi jualan kenapa jadi sampai kayak ini banyaknya, udah tahu juga dikira anak tuh cuma iseng-iseng aja, kada banyak nih peminatnya. Sekalinya alhamdulillah banyak banget peminatnya kayak itu. Ini berarti turut membantu ya dari Facebook sendiri ya, untuk bisa memasarkan ya Bu Ap ya. Dan apakah ini juga minat dari masyarakat mempengaruhi Bu Ap yang tukang ngemil seperti kita? Pasti. Kita ngemil sambil otak-atik sosmed kan, itu salah satunya. Makanya kenapa mungkin salah satu program pemerintah adalah UMKM bisa go digital, artinya dia memanfaatkan digital. Jadi bukan cuma sekedar kita gitu kan, nggak ada hasilnya malah cuma ngeluarin, tapi kita bisa menghasilkan juga. Ya contohnya salah satunya seperti tadi kan banyak bilang
asal mau saya belum ada niat cuma sekedar posting-posting. Bayangkan dari 3 kilo menjadi 50 kilo, apa tidak wow? Wow kan? Wow sekali. Wow banget. Angkanya bukan 100% lagi kan, itu berapa Iya. persentasenya berapa dari Iya. 3 ke 50 kilo. Itu dan konsisten Mbak sampai sekarang kurang lebih 50 kilo per hari. Bisa lebih. Kurang-kurang lebihnya berarti standar segitu ya, Iya, paling enggak sih. Ya, Mbak ya. Itu tukang singkongnya tidak kaget. Malah terbantu dia, terbantu itu petaninya. Malah senang. Padahal alhamdulillah juga yang tukang jual singkong lo, kalau kita beli sekian segini, kadang bisa lebih kita jualnya. Ibarat tuh kita beli 50, jualnya Kasih. 54 kilo gitu. Nah, saling berbagi. Ya, jadi kan kita beli lagi, kita bonusin lagi keripik nih dibeli. Saling saling berbagi gitu. Hubungan baik kan. Iya. Luar biasa. Omset dong, Sini sedikit omsetnya sampai saat ini. Kalau Satu bulan lah. Satu hari Satu hari. 1 kilo. Satu hari kira-kira dapat berapa nih Mbak omset? Kalau diakumulasikan sebulan boleh deh. Ini yang di rumah jangan aduh deg-degan. bingung. Ini jawaban dari Mbak Ani. Kalaunya satu hari itu omsetnya jutaan, Bu. Jutaan. Kalau rame. Berarti kalau misalkan sebulan bisa 2 digit. Lebih. Lebih 2 digit? Lebih 2 digit ya. Lebih 2 digit. dua digit? Lebih. Kan satu hari kalau kita kisaran ini ya Satu ini juta jadi aja. jadi orang yang hitung ya. Jadi hitung nih. Konsultan. Kalau misalnya sekitaran 1 kilo aja sekitar 70 aja. 70 misalnya kita anggap ini kan 70 kali sekitaran bersihnya 70, kisaran bersih dari separuh aja 30 kilo, hasilnya itu sehari udah 2 juta. Itu masih minimal tuh ya. kotor, Masih ya. kotor. Kita itu 2 kali kotornya 6, jadi. 2 kali 6 12 kali 4 50 Per bulannya kan? Yap. Iya, tetap 2 digit ya, 2 digitnya bisa sampai Ya, 2 digit dan artinya 2 digit ke Ya. bukan yang ya, Udah up lah ya Yap. pokoknya ya. Ini Artinya- curiganya yang para pemirsa atau pendengar ikut buka kalkulator. Bener nggak itu? Iya. Bener banget. karena kadang gitu Mbak, kita biasanya memang ya kendala sih untuk sementara ya memang UMKM kadang masih ya teman-teman sih kalau kita ini mohon maaf memang masih kendalanya di sana. Sebenarnya mereka tidak sadar. Cuan itu sebenarnya gede, penghasilan dari omset itu sebenarnya gede. Cuma memang karena memang kita masih belum arah apa ya manajemen mungkin ya ada ininya. Nah disitulah mungkin kelemahan kita. Padahal secara ini omset beliau sudah dikategorikan ibarat kayak kita Ini 50 juta satu bulan tuh udah luar biasa banget loh omsetnya. dengan jualan Keripik. nah Benar. Berarti memang ini konsisten ya maksudnya ya, dengan memiliki juga customer yang loyal ya. Iya. Yang kayaknya repeat order terus gitu ya. karena kalau sudah jadi ciri khas kan Mbak ya, ciri khas kemudian lagi ada artinya ciri khas dari mungkin dari rasa kah atau dari ini, kayaknya kalau sudah lidah pas saya memang Pasti balik. iya pasti balik kalau yang namanya, karena cemilan kan ibaratnya memang Candu. candu. Memang dinikmati di saat apapun, kapanpun, siapapun dan dimanapun. Apalagi kalau misalkan kita lihat harga dari keripik Lucky Bean ini Masih tergolong ramah masih di kantong. tergolong Iya. ramah untuk kantong kita kan. benar. Untuk packagingnya sendiri, apakah berniat untuk mengupgrade dari kemasannya nih Mbak? Atau Mungkin masih tiba-tiba konsisten ada- dengan harga segitu aja tapi yang penting rasa pelanggan tetap ada gimana? Untuk sementara kemasannya. Jadi Udah kemasannya kah? ya sampai yang kayak kemarin Berminat nggak berminat maksudnya? nggak untuk yang Merubah? full printing yang cari ini Yang pakaian ya Atau masih belum gitu Mbak? Kalau ini kan mungkin buka masih digunting nih. Ah, Ada yang baru iya. yang pakai resleting. kejauhan Bajana Pak resleting dikira Pakai nanti kantong resleting. apa gitu. Iya. Atau sekalian mungkin kalau buka pakai password? Atau pakai fidget gitu barangkali sudah Rencana sejauh sana. rencana kan kalaunya sudah tambah banyak lagi loh bisa kayak gitu. Tapi kan kalaunya kita masih sedang-sedang aja loh, kita masih gunakan ini aja dulu. Tapi kan kalaunya jualan di rumah kan kita tetap prasmanan. Ibarat tuh kalaunya beli di tempat langsung coba dulu sebelum membeli gitu. Banyak kilo gitu ya. Aduh, apa? Coba itu makan itu.
Oh jadi kalau misalkan di rumah berarti offline ya, di rumah Iya. itu apa namanya Pertakar. Iya, Nah, pertakar. Ibarat tuh kan kalau di rumah coba dulu sebelum beli gitu. Kayak kita di pasar raya lah, Ya, boleh lah kita ada coba. ini, ada apa? Tester. Iya. Jadi kan kalau kita pakai kemasan ini, jadi kan ini bingung. Ini kayak apa aja rasanya? Jadi kan kita ada pakai toples lo, cobain dulu. Ya makan lo tambah rasa gitu. Cuma nanti kalau ini kemungkinan ada ke arah sana ya rencana. Belum berarti ya, tapi untuk sementara belum. Karena kan mungkin kalau di itu juga packaging lumayan kan Mbak. Iya, ini kayaknya memang lagi fokus buat orderan aja Iya. gitu ya. Untuk sementara, Iya, untuk buat sementara. sementara karena permintaannya cukup banyak ya. Iya, Mbak, asal customernya sendiri ini dari wilayah mana aja sih Mbak yang paling Banyak. gitu? Bagian Tanjung sama bagian Tamiang Layang. Yang layar. Kalteng. Kalteng. Hampir perbatasan. Oh, jauh. Ya, Oh, perbatasan ya. Kalteng, Kalteng perbatasan ya. Bontok, Bontok gitu. Tamiang ya, Tamiang. tapi kan bahan kayak bagian Tamiang Layang tuh kan belinya kan pakai kemasan, belinya langsung kayak pertakar, kilo ya? kada pertakar aja, tapi sekian langsung banyak itu pengambilan, cuma kada gasan jual, cuma gasan ngambil aja. Kadang kan sekali satu orang tuh belanja kadang ratusan ribu, kadang main 50-an ke atas. Karena gitu, lumayan satu. sih Mbak dari Tamiang kalau beli satu aja. Iya. Kempor gitu ya. Sekalian kan pas kebetulan di depan rumah tuh lo pas yang jualan tuku pecah belah Bu. Ya. Jadi kan orang belanja situ langsung nyebrang gitu. Kita kasih tahu alamat lengkapnya Mbak Iya. ya. Barangkali mungkin yang beli pecah belah bisa langsung beli Iya. baskom. Iya, untuk beli keripik isinya Beli Bu ya, bukan tester. Iya, bukan tester ya. Beli ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita akan ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi ini apa outletnya di mana, Iya, bisa mungkin nanti kita beli dia di cicip-cicip mana. juga. Bener. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan break setelah Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baiklah kembali bersama dengan kita di dalam program Brownies, obrolan bisnis. Pastinya sudah beberapa pembahasan tadi Mbak ya. Diawali dengan senyum-senyum kali ini. dengan senyum-senyum dan coba-coba tipis. Tadi kita udah nyoba. Ibu Ap, Ya. silahkan Ibu Ap dulu deh yang nyobain deh. Makanya kita sudah tahu udah sering. Udah sering ya. Apalagi kalau udah ke tempat ibunya sepuasnya. Jangan-jangan Pian yang tester. Nah, iya testernya semua, belinya cuma satu ya. Aduh. Aman asal beli buat. Iya. Ini emang berbeda banget keripiknya ya, Mbak Ani ya, dibanding sama keripik-keripik yang lain juga. Apakah memang ini harus menggunakan singkong yang disortir dulu, pilihan dulu? Kada ibarat tuh kan kalau milih singkong tuh kada singkong apa aja kita pakai, asal jangan yang kayunya aja dipakai. Itu nggak boleh. Iya. Semua jenis singkong bisa digunakan untuk menjadi keripik yang enak ini. Iya, kalau yang perbiasa tuh kan orang tuh ini kada mamak ya, tapi kan kita tidak ada kendala itu mamak atau tidak kadanya. masalah mamak atau tidak, keras atau Iya. Karena berhubungan dengan ini bentuk dari Iya, keripik biar sendiri segi tadi. pengolahannya. Oh, gitu. segi pengolahan. Ini kalau misalkan biasanya beli keripik yang ada di pasaran, ini kok nyangkut-nyangkut ya, Bu Ap ya, terus keras. Ya. Kalau ini nggak butuh effort buat menggayem ya, buat Mengunyah. mengunyahnya itu kita nggak perlu tenaga, nggak perlu apa gimana. Iya. Ini udah enak banget gitu. Berarti ini yang membedakan produk keripik dari Mbak Ani ini dengan yang lainnya. Nah, apa yang membedakannya ini? Apakah tadi singkong nggak beda nih, sama semua singkong? Bu Ap, kira-kira apa deh? Menurut Yang pastinya penerawangan dari penerawangan. Iya, kita menunggu sekali Iya. pengalaman dari Bu Am. Sepertinya teknik beliau. Nah, tapi kan teknik itu pasti kembali ke skill masing-masing kan. Teman-teman UMKM itu dia pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, salah satunya ini adalah teknik yang mungkin dikuasai beliau, akhirnya itu yang menjadi ciri khas akhirnya. Nah, jadi mungkin terkendala di situ juga salah satunya ya jadinya ya. Tapi itu mungkin jadi PR juga nantinya gimana solusinya buat artinya mencari sambil jalan tetap masalah memang pasti ada, cuma maksudnya sambil jalan masalah itu bukan jadi masalah, kita nikmati jalan baik mungkin nanti akan ketemu aja solusinya. Masalah produksi tadi katanya ya. Karena terbatas dengan orangnya juga. Apa sih orang-orang Orang yang bisa orang yang menyerap ini. bisa sesuai dengan ciri khas beliau. Nih, kalau yang menyuruh asal-asalan kan banyak. Jadi memang Tekniknya, keripik teknik ini menyerut
teknik menyerutnya hanya dikuasai oleh Laki-laki sementara Mbak Ani dan suami. iya masih owner yang Ah, menguasai. sedangkan mama kan pernah mencoba loh, tetap gagal punya Nah, mama. mama saja gagal, jadi yang ingin mungkin memasukkan lowongan ya Mbak ya. Dilihat dari apa nih Mbak? dari cara menjeserut Iya, cara Boleh Iya, karena beda. soalnya kan menyurutnya dengan penuh perasaan Oh, gitu. perasaan cinta itu. Iya. Mungkin nanti Yang sulit dicari ya. yang menyerutnya juga harus memiliki ikatan batin mungkin ya, baru bisa gitu menghasilkan potongan atau irisan dari keripik yang bisa seenak ini. Dan sesuai dengan laki bini ini. Benar. Kalau kita pengen belinya di mana nih, Mbak? Tempatnya di Desa Taklat, Kecamatan Kelua. Ibarat Desa Taklatnya kan di RT 2, pokoknya seberang Tuku Pecah Belah Asit atau yang Tuku Pecah Belah yang Benal gitu, yang ada di arah ke Kalteng arah ya. ke Kalteng. Ada di antara persimpangan gitu ya. Kan kita pokoknya nyimpangnya kan di simpang 3 keluar ke arah menuju ke Kalteng. Di depan toko pecah Kalau belah. kalau ke kiri itu ke Amuntai. Iya, ke Amuntai. Berarti kita ke sini ke kanan. Iya. Itu nggak jauh dari situ. Kadang kan kita turun jembatan, pokoknya dari jembatan itu kan jauh lagi. Seratusan ya? Lebih. Kurang lebih 100 sampai 200 meter mungkin dari Pokoknya simpang. patokannya toko pecah belah. Iya. Toko Pecah Belah yang paling ganal pokoknya yang ada di Di itu depannya ada berarti ya. tokonya. Oh, Persis di seberang. Persis di sebelah. Kalau misalkan nih warga Tanjung Tabalong itu kan jauh ya, maksudnya sama-sama warga Tanjung Tabalong, maksudnya yang daerah-daerah sini nih Mbak, yang dekat-dekat kayak Murung Puda, Tanjung. Kalau pengen beli gimana nih? Apakah order dulu, ordernya kemana? Bisa order dulu, ibarat tuh kan misalnya kita pesannya sekian berapa gitu kan. Bisa di drop mau ya, di Iya drop ke sini bisa. ya. Ada pengantaran mungkin, jadwal pengantaran ke Ada Tanjung tiap hari apa? Sabtu sama Minggu. Sebenarnya minggu. Siaran nggak hari Sabtu? Libur sih. Janjian mungkin kita nanti ya. Hari Minggu. Bisa hari Minggu. Nah, Iya. nanti kita Sambil alurkan jogging gitu. ngemil. Oh, ini bagus Bu Ap. Buat ini tuh sambil nonton drakor Nah, biasanya. mantap lagi. Nggak sadar 1 kilo, Mbak. Oh iya. 1 jam 1 kilo gitu. Benar banget. Ini luar biasa sekali Mbak Jana karena keripiknya beda dari yang lain. Ini bener ya, maksudnya bukan karena kita lagi bekerja promosi. Karena memang Nggak. ada ciri khas. Iya, ini karena udah dirasain sendiri dan berbeda dengan keripik-keripik yang biasanya dijual di pasaran lain. Jadi kalau misalkan yang penasaran, ini bisa langsung hubungi. Ada Instagram nggak sih Mbak? Akun media Kalau sosial. nya IG kan kita jarang pakai, cuma lihat aja gitu. Oke. Paling Facebook Pian mungkin yang Facebook tadi ada. Pak Rudi ada memposting. Rudy harus kalau nya Facebooknya, kalau nya nama Oke. laki, kalau nya nama ulun kan ada Anis Mawar Biru gitu. Tapi kan Mawar biru. Asik, tidak mawar merah Mbak. tapi kan ada ulun lebih fokusnya di WA aja. Oke, WA Ini kita sebutin ya, kita sebutin nomor WA-nya buat pemirsa yang ada di rumah yang pengen banget dan penasaran sama keripik laki bini, bisa dihubungi di WA di 0852 4976 2579. Sekali lagi Mbak Jana. Oke, bagi yang berminat begitu ya, mungkin ingin ikut order juga keripik laki bini yang mantap sekali dengan tagline-nya juaranya keripik singkong gitu ya, boleh nanti menghubungi Rudi dan Ani di 0852 4976 2579. Facebooknya juga boleh dikepoin tadi Mbak ya. Boleh Rudi dibuka Harus. lagi. Rudi Harus. Yang pertama kan nama Facebook laki Rudy Harus. Rudi Harus ya. Kalau yang nama ulun pribadi kan Anisi Mawar Biru. Oh, Anis Mawar Biru. Ini gampang banget nyarinya. Nggak ada .co.nya. Simpel ngetik namanya ya. Simple banget. Oke, Mbak Ani, boleh dong dipromosiin dulu sebelum kita closing nih. Kalau Tentang dipromosikan keripiknya. kembali ada rasa apa saja? Oh iya. Kalau yang rasanya ada rasa original, yang kedua ada lada hitam, yang ketiga ada pedas jeruk perut, yang keempat ada pedas asam manis, dan yang terakhir ada asin jeruk perut. Tapi yang jadi best seller Best adalah seller yang Kalau yang paling bestseller itu olahan laki, yaitu pedas asam manis. hanya suami yang hanya bisa suami. resepnya. Untung gagal selalu mengolah. Pak Rudi, Masya Allah Pak Rudi, ini memang juara Mbak ya. juara banget ya. Ini berarti produk yang cuma bisa diproduksi oleh Pak Rudi ya. Ini mungkin Pak Rudi nanti sedang menonton juga gitu ya. Sedang ada kesibukan mungkin ya Mbak ya, Pak Rudi ini sedang ada kesibukannya, jadi Iya. hanya Mbak Ani saja yang ada di sini. Baik, dari Bu Ap, ada yang pengen disampaikan Bu tentang obrolan kita pada hari ini? artinya sebenarnya kan semua kita masyarakat sebenarnya bisa mencari celah dari yang namanya tadi cuma kita hobi ngemil doang, akhirnya bisa menghasilkan. Itu salah satunya dari hobi, mungkin kan hobi ngemil, ada yang hobinya mungkin kayak minggu kemarin kita bahas hobi santai-santai dapat penghasilan. Artinya sebenarnya tergantung kita pemanfaatan kita seperti apa. Nah, tinggal nanti ke depannya
yang bersangkutan membuka diri, bermitra dengan beberapa teman-teman, misalnya salah satunya mungkin Keplut dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya nanti akan terbuka dari mungkin marketingnya, packagingnya, akhirnya value dari produk pun akan meningkat. Jadi harus pintar-pintar cari celah begitu ya. Benar. Ini tadi agak sedikit terinspirasi dari Bu Ap sendiri tentang manajemen keuangan. Iya. Siapa tahu nanti segmen selanjutnya, tema selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan ya. Iya. Karena ini omset yang sudah lumayan besar, kalau misalkan memang tidak di-manage dengan baik, ini kayaknya sayang banget ya Bu Ap Iya, ya. sayang. Sayang banget. Karena biasanya salah satu kelemahan kita sih sebenarnya bukan cuma ini, kita ibu rumah tangga pun harusnya sebenarnya ada manajemen keuangan. Nah, betul. Berarti bukan cuma untuk Bukan cuma pengusaha ya, tapi dengan ini kan artinya dengan kita yang cuma rumah tangga harus termeja, apalagi dengan adanya usaha yang mana usaha ada lingkupnya pekerja, artinya membuka lapangan pekerjaan, artinya ada nilai lebih dari usaha kita. Nah sebenarnya itu lebih kalau ada manajemennya berarti kan lebih bagus. Siap. Kalau begitu di tema selanjutnya kita Boleh ya. kita ajukan tema ini buat ibu-ibu yang juga mungkin doyan check out. Siap. Termanajemen juga tuh check outnya. Harus manage check outnya ya. Oke, terima kasih banyak. Ini waktu kita sudah berakhir. Buat Mbak Ani, terima kasih banyak sudah mampir sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Ini keripik cinta kayaknya sih kalau aku bilangnya keripik laki ini. Sukses buat usahanya, semoga semakin jaya, semakin Banyak melebar, orderannya, banyak Amin. resellernya juga ya, luar biasa. kilo-kiloannya bertambah ya. Dan juga buat Ibu Ap Yep. selalu. Oke, Bu Ap. Oke, ya. siap. Terima kasih banyak sekali lagi buat pemirsa juga yang sudah menyaksikan Brownies, obrolan bisnis setiap hari Kamis. Jangan kemana-mana pastinya, nanti ya kita berjumpa di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Benar. Dan pastinya dengan konsultan idola kita. Terima kasih. Oke, kita berjumpa dengan waktu ya. Saya Jana. Saya Ergi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.